Kalau dibilang bahwa stroke itu adalah titik terberat dalam hidup, jawabannya tidak, Bill. Iya, wah enggak, Bill. Lo tau gak, Li? Gue malah merasa waktu gue stroke itu adalah momen terbaik dalam hidup gue. Ya, gue bisa tidur siang. Sesungguhnya aku adalah orang yang kelelahan. Gue bisa tidur siang, hidup gue teratur, makan 3 kali sehari. Gue dirawat dengan baik. Masa pemulihan adalah the best moment in my life. The best moment in my life. Nyambung masalah spiritual. Sebenarnya masalah spiritual titik baliknya itu bukan pada saat stroke. Gue patah hati. Gue pengen kawin, Li. Gue pengen kawin. Tapi gak jadi. People make mistake ya, gue ceritain. Gue pacaran sama istri orang. People make mistake. Gue pacaran sama istri orang. Gue gak pernah nemuin pacar seperti dia. Tapi dia istri orang. Oke? Dia istri orang. Terus habis itu waktu itu sih premisnya gue lagi mau divorce katanya gitu. Sorry, kalau ada yang ngomong gitu sama lo itu cerita basi ya. Mau divorce aja, gak usah cerita-cerita kali. Terus gue pacaran sama dia, wah gila banget. Dia adalah orang yang sangat perhatian, affectionate banget. Dia bisa melukis, dia bisa fotografi, gue bisa tukar pikiran soal seni sama dia. Gila lah, gue gak pernah nemuin yang kayak gitu deh pacar dalam hidup gue. Gue udah kayak, oke, gue tungguin sampai lo divorce, ntar kita kawin. Gak divorce. Sampai dimana gue merasa gini, gak bener nih. Ini gak bener. Kalau gue lanjutin terus, gue gak mau sampai ada kejadian-kejadian tidak menyenangkan. Terhadap diri gue dan terhadap dia. Akhirnya gue putusin. Bad breakup. Wah gue galau setengah mati, itu galau yang namanya galau, gue gak pernah ngerasain kayak begitu. Untungnya adalah gue larinya ke agama. Gue ngaji, bukan baca Quran ya. Gue ngaji tuh gue ketemu sama ustadz. Di situ gue belajar soal Tuhan, gue belajar soal Allah. Dan guru gue nyebutnya guru aja, guru gue ini orang yang paling logis menurut gue. Dan gue adalah orang yang sangat logika, semua gue logikain. Jadi dia tahu nih ketemu gue gini, agama tuh gak bisa dilogikain kan. Agama tuh abstrak, bener gak sih Li? Iya kan, gak bisa dilogikain, gak ada agama dilogikain tuh gak bisa. Tapi somehow guru gue ini bisa melogikakan itu. Dia ngasih logikanya gini. Kenapa sih kamu tuh harus mendekat sama Tuhan, sama Allah, dia bilang gitu. Gak tahu. Terus dia bilang gini, oke, kalau kamu di kantor, kamu mau naik jabatan, mintanya sama siapa? Sama bos, bener? Mau naik gaji mintanya sama siapa? Sama bos. Caranya gimana kalau mau minta sama bos? Ya gimana? Deketin. Lakuin semua yang dia suruh. Kerjakan dengan baik. Bener gak? KPI tercapai, bener? Iya dong. KPI lo tercapai, lo tertib, lo kerjain semua yang dia suruh, lo deket sama dia, dia percaya sama lo, dikasih gak naik gaji? Logis gak? Gue cuman gini, damn man, bener lagi. Iya kan? Terus gitu, jadi gimana? Oh iya, oke, paham. Terus gue bingung dong, gimana cara ngedeketnya? Iya dong, bener gak? Sholat 5 waktu gak cukup ternyata. Gak cukup. Harus lebih dekat daripada itu. Zikir. Zikir itu adalah cara paling cepat untuk mendekatkan diri sama Allah. Lu gak nyangka kan gue bisa ngomong kayak gini. Iya, jadi that's how gitu. Terus jadi itu yang diminta. Terus waktu itu gue pernah ikut kajian sama Rene juga, gue lupa lagi ustadznya siapa, Li.
Ustadznya bilang gini, kalau lagi ngerasa berat ya coba dicek deh, jangan-jangan pelumas hidup lo lagi kurang. Dan pelumas hidup itu adalah zikir lagi. Dan itu kalau di gue bener. Begitu gue kurang zikir tuh gue pasti ribet, berat banget hidup gue. Jadi itu, jadi balik lagi pengaruhnya terhadap agama itu sangat kuat sekali. Jadi mungkin gue gak akan bilang gue adalah orang yang sangat nyebutnya apa ya, taat gitu ya. Tapi I'm a very spiritual person. Gue harus bilang itu. Gue percaya sekali sama Allah. Gue gak akan meninggalkan Allah. Amit-amit jabang bayi, nauzubillah min zalik. Ya, itu yang gue bilang makanya tadi bahwa gue ngerti tuh yang namanya iman tuh itu. Percaya. Dan semakin kuat memang pada saat stroke itu gue gini. Pada saat gue dibilang stroke terus gue operasi, gue di meja operasi sebelum dibius gue cuman gini. Gue gak bawa apa-apa loh. Harta benda gue gak ada yang gue bawa. Jabatan gue gak gue bawa. Terus ketika gue lagi mikir gitu, terus gue sambil Allah gitu kan ya. Masukin dong obat biusnya, bes hilang. Bangun-bangun begitu gue bangun gini, gue hidup. Terus gue mikir gitu lagi, oh hidup tuh ya hidup, ya lo nafas itu. Bukan yang lain, bukan mobil lo, bukan rumah lo, bukan title lo. Bukan. Di situ terus gue gini, oh iya gue harus revisi hidup gue. Gue tadinya cita-cita pengen punya rumah di Menteng. 50M bro. Nyari duit 50M tuh gimana caranya? Ya enggak? Jadi akhirnya gue sadar gitu bahwa oh enggak, bukan itu. Terus kemudian hidup tuh sederhana banget kok. Lo bisa bernafas, berfungsi, makan 3 kali sehari, dan lo bisa membantu orang lain. Udah itu aja. Jadi balik lagi, kaitan antara agama dengan hidup seperti itu. Jadi gue sangat percaya sekali sama Allah. Terus gue punya satu surat yang gue sangat suka sekali. Alam Nasroh tuh Al-Insyirah ya. Al-Insyirah. Gue suka sekali Al-Insyirah. Karena dibilang di situ kan bahwa semua masalah tuh pasti akan lewat. Semua masalah tuh pasti akan lewat. Semua masalah tuh pasti akan lewat. Udah gue baca itu aja. Bacaan gue tuh cuma Al-Ikhlas, terus abis itu Al-Falak, An-Nas, Al-Insyirah. Sama satu lagi Al-Qadar ya. Iya, Lailatul Qadar itu gue suka sekali karena indah menurut gue. Dah cuman itu aja. Karena gue suka meresapi. Gue suka meresapi, gue suka memahami apa yang gue lafalkan, apa yang gue ucapkan.